Bahagia itu tidak ada terletak pada harta. Kalau memang bahagia itu terletak pada harta, maka tentunya Qarun menjadi orang yang paling bahagia. Kalau bahagia itu melekat sama jabatan, tahta, maka Fir'aun akan menjadi orang yang paling bahagia. Kalau memang kebahagiaan itu melekat kepada keturunan atau ningrat, darah biru, niscaya Abu Lahab itu menjadi orang yang paling bahagia. Kalau memang bahagia itu terletak kepada karir, niscaya orang-orang masa kini itu yang lebih bahagia daripada orang-orang masa silam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sekarang ini pada kondisi yang paling nyaman. Nikmat Allah luar biasa pada zaman sekarang ini. Coba kita periksa bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Qarun yang merupakan orang yang terkaya. Sampai-sampai kalau orang sekarang menemukan harta di dalam tanah, di belahan manapun bumi ini disebut dengan harta Qarun. Qarun saat itu belum mengerti tentang ATM. Bagaimana kunci-kuncinya yang disebut di dalam Al-Quran la tanu'um bil usbah, diangkat oleh orang-orang yang kuat, tidak kuat mengangkat kunci-kuncinya. Qarun belum bisa mendapati fasilitas ATM sebagaimana yang ada pada era sekarang. Pun begitu juga raja-raja Persia. Mereka duduk di singgasana yang luar biasa, indah dan nyaman. Namun keempuan dan kenyamanan singgasana raja-raja Persia masih lebih nyaman sofa-sofa yang ada pada sekarang ini. Begitu juga kaisar Romawi. Tatkala mereka duduk di singgasana, mereka kemudian ada dayang-dayang pembantu-pembantu raja yang mengipasi mereka dengan kipas yang besar, dengan terdiri dari bulunya burung merak yang berwarna-warni. Mereka belum mendapatkan kenikmatan AC sebagaimana yang kita dapatkan pada zaman ini. Begitu juga Kaisar Heraklius, di mana dulu orang-orang sangat iri tatkala Heraklius itu memiliki botol dari keramik untuk menyimpan air, sehingga dia minum air dari botol keramik itu sehingga terasa dingin, airnya dingin. Maka itu masih kalah nikmat dengan orang-orang sekarang yang minum dingin langsung dari kulkas. Pun begitu juga khalifah-khalifah terdahulu. Ada seorang khalifah diceritakan tatkala mau mandi, maka pembantu-pembantu khalifah mencampurkan air-air panas ke dalam air-air dinginnya supaya bisa berendam dengan air hangat. Mereka semuanya belum bisa menikmati apa yang disebut dengan jacuzzi, belum bisa menikmati shower, mandi uap, mandi air hangat sebagaimana kita. Maka kenikmatan yang ada sekarang ini, yakinlah itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dirasakan oleh raja-raja, kaisar-kaisar terdahulu. Namun kenapa orang-orang sekarang masih saja banyak mengeluh, masih banyak yang susah, masih banyak yang sedih? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Di dalam footnote itu saya tulis, diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, syaka ba'duhum min faqrihi ila ba'di arbabil qulub. Ada seseorang yang dia mengadukan kondisi kehidupannya yang susah kepada para ahli hikmah, para kiai saat itu. Dia mengeluhkan kemiskinannya, mengeluhkan kondisinya yang tidak nyaman, begini begitu dan seterusnya, kesulitannya. Maka apa yang dikatakan oleh para ahli hikmah itu?
Faqala lahu ayasurruka annaka a'ma, maukah kamu jika kamu sekarang menjadi buta, walaka asyratu alafi dirhamin, dan engkau mendapatkan 10.000 dirham. 10.000 dirham, kalau 1 dirham itu kurang lebih 60.000. Berarti orang ini mengatakan, maukah engkau menjadi buta dan engkau kemudian diganti oleh Allah, dibayar oleh Allah sebanyak 600 juta? Orangnya mengatakan, qala la, tentu tidak. Ayasurruka annaka akhras, maukah kamu menjadi orang yang bisu dan engkau mendapatkan uang 600 juta? Dia mengatakan tidak. Ayasurruka annaka aqta'al yadaini warijlain, maukah kamu kedua tanganmu terpotong, engkau mendapat uang 600 juta? Kakimu terpotong, mendapatkan uang 600 juta? Dan mulutmu, telingamu juga menjadi tuli, engkau mendapatkan uang 600 juta. Dia mengatakan tidak, sambil geleng-geleng kepalanya. Maka kemudian ahli hikmah memberikan nasihat, ama tastahi an tashkuwa maulaka walahu indahu urudun bi 50 alfan. Tidakkah engkau malu engkau mengadu kesulitanmu kepada Tuhanmu, sedangkan engkau telah diberikan aset seharga 3 miliar yang ada di dalam tubuhmu. 600 juta kali 5, 303 miliar. Engkau tidak punya apa-apa, dompetmu kosong, tapi tubuhmu punya tangan 2, punya kaki 2, punya mata, semuanya berfungsi. Itu sama halnya engkau memiliki uang 3 miliar. Maka pantaskah orang yang telah diberikan oleh Allah 3 miliar sementara dia terus mengeluh di dalam kehidupannya? Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah. Bersyukur itu dengan mulut kita. Kita banyak mengucapkan alhamdulillah, kita banyak menceritakan nikmat-nikmat Allah, dan kita menghindari untuk senantiasa mengeluh. Kata orang Jawa, ngersulo di dalam kehidupan kita. Teruslah perbanyak ucapkan alhamdulillah, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, dan sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mau bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan untuk kalian. Salah satu cara bersyukur dengan mulut, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Dengan hati kita yakin bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah. Dan kemudian dengan anggota badan, gerak-gerik kita, gerakan kita, aktivitas kita, semuanya mengacu kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya dalam hadis yang pertama tadi disebutkan bahwa ada seseorang yang menghadap baginda Rasul, kemudian Rasul melihat bahwa dia memakai pakaian yang lusuh, pakaian yang lama, pakaian yang hampir rusak. Maka kemudian baginda Rasul berkata kepadanya, ala kamalun, apakah engkau memiliki harta? Apakah kau punya uang? Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah, min kullil mal, bahkan saya memiliki segalanya. Artinya apa? Kendaraan dia punya, rumah dia punya, sawah dia punya, apapun dia punya. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, fa idza ataqallahu malan falyura atharuhu alaika. Kalau engkau telah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tampakkan keberadaan harta itu pada diri kamu. Artinya ganti baju kamu dengan baju yang bagus. Maka saya berpesan kepada santri, kepada alumni, santri itu gak oleh macak kiri. Santri tidak boleh macak melarat. Kalau dia punya uang, tampakkan kalau dia punya uang. Apa tujuannya kita menampakkan bahwa kita punya uang? Sebagaimana ditulis di dalam footnote itu, ya, ini disebutkan oleh As-Sindi rahimahullah. Beliau mengatakan, liya'rif annas annaka ghaniyun, supaya orang-orang tahu kalau kamu itu kaya. Terus kenapa kalau orang-orang tahu itu kamu adalah orang kaya? Wal yaqsidkal muhtajuna li talabiz zakah was sadaqat, sehingga engkau menjadi tujuan orang-orang miskin untuk meminta sedekah, untuk meminta zakatnya.
Maka tatkala kalau ada orang datang meminta-minta kepadamu, ada orang datang meminta mungkin zakat dan sedekah, maka janganlah kamu kemudian menolak mereka. Justru itulah kesempatan, berarti Allah memberikan kelebihan kepadamu di atas rata-rata manusia di desa kamu atau di tempat kamu. Maka dari itu berpakaianlah pakaian yang baik. Punya kendaraan, sekiranya punya uang, beli yang bagus. Ini adalah ajarannya dari Romo Yai Badruddin Anwar. Begitu para alumni datang sowan kepada beliau, kamu naik apa? Naik sepeda motor. Nggak mampu tak beli mobil. Beliau senantiasa memotivasi santrinya. Maka santri itu perlu macak sugih. Ya. Kenapa? Supaya orang-orang bangga menjadi santri. Kalau santri-santri itu yang kaya, kemudian macak zuhud, macak melarat misalnya, maka tetangga-tetangga kamu ya kapok memondokkan anaknya karena tidak mau nasibnya seperti yang kamu alami. Maka tampakkan kalau kamu punya rezeki, tampakkan kalau punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tampakkan keberadaan hartamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirimu, sehingga orang-orang bangga punya Tuhan Allah yang maha kaya. Itu tujuannya. Maka menampakkan kekayaan, menampakkan seberapa uang kita, itu bukan untuk kita bersombong-sombong, tapi ini semata-mata ini adalah menjalani anjuran dan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pernah berkhutbah di atas mimbar, dikatakan oleh Nu'man bin Bashir. Beliau di dalam khutbahnya menyampaikan, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Maka bersyukur itu tidak nunggu kaya. Seberapapun hartamu, seberapapun kecil nikmatmu yang kau anggap kecil itu, tetaplah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya tatkala Allah mentakdirkan untuk memberikan tambahan rezeki untuk kita, maka kita senantiasa mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa kaya dan miskin itu takdir, karena rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi orang yang bahagia itu adalah pilihan. Pilihan apakah kita qanaah, pilihan apakah kita mau bersyukur ataukah kufur. Bob Sadino, orang yang kaya raya di Indonesia, itu pernah mengatakan bahwa hidup ini antara huruf B dan D. B itu artinya birth, lahir, dan D itu death, itu mati. Dan di tengah-tengahnya ada C. C itu adalah choice, pilihan. Pilihan antara kita bersyukur ataukah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, apapun kondisinya, pastilah kita menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau orang itu kufur, seberapapun kayanya, dia tetap menjadi orang yang susah. Di tengah-tengah pandemi kemarin itu ada berita yang menghebohkan. Ada seorang pegawai negeri, dia menjadi seorang pejabat juga. Dia luar biasa kaya raya. Bagaimana tidak kaya raya? Dia punya rumah seharga kurang lebih 50 miliar. Dan itu punya beberapa. Dia punya jam tangan, harganya 2 miliar. Dia punya meja kerja 1 set, harganya 1 miliar. Betapa nikmatnya hidup seperti itu. Pada waktu dia munduh mantu, anaknya dinikahkan di tempat, di hotel yang paling mahal di Jakarta. Kemudian mengundang penyanyi internasional, dan orang-orang yang datang dikasih souvenir, bukan berupa gelas, bukan berupa mainan gantungan kunci, tapi dikasih iPod satu-satu. Luar biasa. Bahagia apa tidak kira-kira kalau Anda menjadi orang itu? Tapi ternyata di pandemi, yang awal-awal pandemi itu, orang ini kemudian ditangkap KPK karena hartanya berasal dari korupsi. Bagaimana kiranya mendapatkan uang sebegitu banyak, tapi hidupnya dia ada di balik jeruji besi. Maka jangan nunggu kaya, kalian bersyukur.
mulai sekarang apapun kondisinya kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kekayaan itu bukan pada harta. Laisal ghina an kathratil arad, kata baginda Rasul. Kekayaan itu bukan karena kaya, memiliki banyak barang, punya ini, punya itu dan seterusnya. Tapi walakinnal ghina ghinan nafsi. Maka kekayaan itu yang hakiki itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bersyukur, jangan nunggu kaya. Kalau kita bersyukur nunggu kaya, maka saat kaya kita tidak akan pernah bersyukur. Karena kekayaan kita merasa masih kurang kaya karena masih ada yang lebih kaya. Di media sosial pernah beredar, saya melihat ada video motivasi di mana ada orang habis membeli mobil Rolls Royce, harganya 30 miliar. Tapi ternyata orang yang mengendarainya terlihat mukanya masam, cemberut, susah, sedih. Coba bayangkan, orang bisa memiliki mobil seharga 50 miliar tapi dia mengendarainya tidak ada perasaan bahagia sama sekali. Orang-orang yang melihat mobil ini baru keluar dari parkiran tercengang dengan keindahan dan kemewahan mobil ini dan berandai-andai bagaimana seandainya aku memiliki mobil tersebut, pastilah aku menjadi orang yang bahagia. Ternyata orang yang punya mobil itu sendiri justru tidak bahagia, menampakkan raut muka yang susah dan sedih. Kenapa dia sedih? Padahal dia berada di mobil yang harganya mahal, 30 miliar. Karena barusan saja dia membuka HP-nya, dia mendapatkan WhatsApp dari temannya. Temannya baru membeli jet pribadi, harganya 250 miliar. Maka yang 30 miliar tidak ada apa-apanya, tidaklah menjadikan satu kebanggaan. Maka seperti itulah kebahagiaan kalau dikaitkan dengan harta. Maka setiap harta yang kita miliki, maka dinilai kurang dan kurang. Maka dari itu kenapa pejabat itu korupsi? Padahal pejabat itu namanya pejabat semuanya kaya, di atas rata-rata rakyat. Mereka sudah kaya, kenapa kok masih kurang? Berarti mereka tidak bahagia. Maka jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita dengan datangnya harta, dengan memiliki ini, dengan memiliki itu. Bahagialah mulai dari sekarang. Maka kalau kita bahagia dari sekarang, maka Allah akan memberikan tambahan rezeki untuk kita. Sekali lagi, la in syakartum la azidannakum, dan kita harus meyakini bahwa kehidupan kita bagaimanapun kondisinya lebih nikmat daripada kenikmatan hidup yang dilalui oleh raja-raja terdahulu. Ada satu kisah di mana ada anak SD, dia pulang dari sekolah, di tengah perjalanan dia menangis dan ketemu teman bapaknya atau tetangganya. Tetangga ini kemudian bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" Maka si anak ini kemudian berkata, "Iya bapak, soalnya uangku hilang dan aku telah mencari bolak-balik di jalan ini, tidak aku temukan juga uangku." Bapak ini bertanya, "Berapa uang kamu yang hilang?" Anak ini mengatakan, "Uangku 10.000. Bapak ini kemudian menyodorkan uang 10.000. "Ini, ambil sebagai gantinya. Tapi kamu harus janji, kamu jangan nangis lagi," kata sang bapak ini. Anak ini kemudian mengangguk, dan bapak ini pun dengan sepeda pancalnya kemudian melanjutkan perjalanan. Tidak lama mengayuh pedal dari sepeda pancal ini, sang bapak ini kemudian mendengar anak ini menangis lagi. Akhirnya bapak ini kemudian kembali lagi ke anak dan ditanya kenapa dia menangis. "Wahai anakku, kenapa engkau menangis? Bukankah uang yang hilang 10.000 sudah aku ganti?" Apa jawabannya anak tadi? Dia kemudian mengatakan, "Iya bapak, betul, ini uang sudah saya pegang 10.000. Tapi setelah aku pikir-pikir, seandainya uangku tidak hilang, niscaya uangku sekarang menjadi 20.000." Gitu. Maka seperti itulah sebetulnya kondisi kita sekarang.
terus merasa kurang, sehingga sulit untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita sulit bersyukur kepada Allah, ya sulit juga atau mustahil juga Allah memberikan tambahan nikmatnya kepada kita. Maka ibaratkan kompas. Itu kalau ada di sini arah selatan, di sini ada utara. Kalau ke selatan, orang jalan ke selatan terus nyampe ke Malang Selatan, ke pantai selatan, ke Sumber Manjing dan seterusnya. Kalau orang berjalan terus ke arah utara, dia nyampe ke Surabaya. Ada orang berjalan ke selatan. Setiap berpapasan dengan orang, dia ditanya, "Mas, mau kemana?" Si mas yang berjalan ke selatan ini mengatakan, "Saya mau ke Surabaya." Kira-kira akankah dia sampai ke Surabaya sebagaimana tujuan dan keinginannya? Tentu tidak bisa. Maka seperti itulah orang yang ingin kaya tapi kehidupannya tidak pernah bersyukur. Justru dia senantiasa berat hati, mengeluh, kata orang Jawa, ngeresulo setiap hari. Maka jangan harap engkau akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya adalah bersyukur. Mari kita bersyukur, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.